Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua geng hari ini. Absensi terlebih dahulu. Agus, Alvito, Rizka. Oke. Sebelum masuk materi, ketua kelas tolong salah satu untuk pimpin doa terlebih dahulu yuk. Kita berdua siapkan sebelum melaksanakan materi ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba saya persepsi dulu, kita recall dulu materi yang minggu lalu kita bahas bareng-bareng, kita bahas bersama terkait OSI layer. Nah, kemarin OSI layer itu ada berapa? Kalau masih ingat? 7. Ada 7. Lapisan yang paling nomor 7 itu namanya apa? Application layer. Application layer. Itu contohnya di application layer itu apa saja? Misalnya jadi contohnya application layer itu adalah tampilan dari misalnya website itu pakai HTTP seperti itu nggih. Materi proses komunikasi data ini. Nah, sebelum masuk ke materi ini kompetensi dasarnya nggih. Untuk pencapaiannya, siswa dapat menjelaskan cara kerja komunikasi data, mengurutkan langkah-langkahnya. Jadi nanti teman-teman bisa memahami ini. 3 poin penting nanti yang akan kita bahas. Yang pertama, proses komunikasi data di komputer pada suatu jaringan. Kemudian yang kedua, terkait proses komunikasi data pada handphone atau telepon. Kemudian yang ketiga terkait komponen-komponen pada proses komunikasi data. Jadi komunikasi data dalam jaringan itu adalah kegiatan pertukaran atau pengiriman data antar perangkat. Nah, data itu bisa berupa apa saja datanya itu biasanya? Teks, audio, video, dan lain sebagainya lah. Itu yang diubah dalam bentuk sinyal digital maupun analog saat proses pengiriman data tersebut dikirim ke penerima. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah yang dalam jaringan komputer dulu. Komponen utama dalam komunikasi jaringan di komputer itu ada beberapa komponen utama yang berperan aktif. Contohnya di sini ada apa saja? 1. Sender itu apa? Pengirim atau seseorang yang akan mengirimkan data tersebut. Ya toh? Kalau protokol itu aturan atau standar di jaringan lokal. Artinya di sini ada contoh ilustrasi, nanti teman-teman simak kegiatan komunikasi data antara jaringan lokal. Contohnya di lab ini saja. Misalnya komputer ini sudah berhubung pada suatu switch kan. Nah, di sini ada printer, di mana printer ini bisa dipakai oleh semua komputer yang sama-sama terkoneksi pada satu switch. Artinya komputer ini sudah di-share. Jadi pertanyaannya, laptop 1 ini bisa nggak mau ngeprint? Laptop yang nomor 2? Begitu juga laptop yang nomor 3. Jadi kuncinya 3 komputer atau 5 komputer kalau mereka terkoneksi pada jaringan lokal, satu jaringan saja di sini, satu switch ini, kemudian printernya sudah di-share di lokal sini, mereka bisa menggunakan printer ini tanpa kita mencolokkan kabel port USB printer ke komputer kita. Teman-teman perhatikan dulu ilustrasinya. Di sini ada 4 mode dari telepon, masuk ke jalur jaringan telepon, kemudian masuk lagi ke sentral telekomunikasi, kemudian masuk ke jalur jaringan telepon. Terakhir itu sama di penerimanya, masuk ke telepon. Nah, alur komunikasinya apa? Di sini kita pertama yang ingin telepon itu mikrofon merekam suara lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik agar dapat ditransmisikan.
Jadi suara kita tadi dirubah menjadi sinyal listrik, baru masuk ke jalur kabel teleponnya. Nah, di sini sinyal listrik dari telepon tadi ditransmisikan masuk pada suatu jaringan dan diteruskan menuju ke sentral telekomunikasi, masuk dulu ke pusatnya. Nah, di pusatnya juga punya fungsi. Di sini akan memilah-milah, oh nomor yang di request itu ini, nomor teleponnya ini. Berarti data saya, datanya A, B, C itu akan diteruskan ke nomor tujuan masing-masing. Dipilah-pilah di sini. Baru masuk lagi ke jalur telepon, diterimalah oleh penerima. Ada yang bingung enggak terkait pengajaran materinya dan animasi-animasi materinya? Ada yang bingung atau enggak? Ada ya. Kalau tidak ada, ini sudah saya sediakan video, di mana video ini adalah contoh konteks dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nanti ada LKPD sudah saya sediakan. Silahkan nanti dikerjakan LKPD-nya berdasarkan kelompok belajarnya masing-masing. Dengan bahan permasalahannya adalah video yang akan saya tayangkan. Jadi dalam video ini nanti silahkan dianalisa proses komunikasi datanya seperti apa, kelebihan kekurangannya apa, hambatan yang timbul itu apa saja, kira-kira solusinya seperti apa. Jadi silahkan nanti diperhatikan video yang akan saya play berikut ini. Bagi sebagian besar dari kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MAMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik akan ke menara tujuan. Setelah menerima pulse, menara tujuan memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan ponsel teman kemudian menerima sinyal. Sinyal ini mengalami proses terbalik dan teman mendengar suara Anda. Jadi memang benar. Semuanya sudah memperoleh LKPD, nggih? Nah, nanti silakan ditulis, dicantumkan nama anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian ini teman-teman perhatikan videonya dari awal sampai akhir. Kemudian permasalahannya di video ini silakan nanti dianalisa dan jawabannya dicantumkan di lembar LKPD. Dan nanti kita bahas, diskusi bersama-sama. Itu ya? Ya. Jadi silakan dari uraian video tadi dianalisa bersama-sama satu tim kelompoknya tentang ada prosesnya seperti apa, kelebihan kekurangan, hambatan yang muncul apa, solusinya bagaimana. Silakan dicek dulu dari hasil video tadi. Oke, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan bertanya, tapi diutamakan tolong didiskusikan dulu dengan teman-teman yang lain. Jangan buru-buru bingung, tapi berdiskusi dulu. Kalau sudah, yuk kita bahas. Nanti silakan setiap kelompok untuk bisa memberikan jawaban atau hasil diskusinya
Dan nanti bila mana ada teman-teman lain yang mungkin bingung atau mungkin ingin bertanya, boleh memberikan pertanyaan secara langsung ke kelompok yang menjawab. Kita mulai dari yang pertama dulu, terkait dengan cara kerja atau proses komunikasi data telepon seluler. Jadi bagaimanakah cara kerjanya atau alur komunikasinya saat kita menggunakan telepon seluler? Kelompok siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Kelompoknya siapa? Oke, punya Eka. Yuk, menurut kelompoknya Eka, kira-kira bagaimana proses atau alur komunikasi data itu bisa terjadi? Gimana alurnya, seperti apa? Cara kerja komunikasi data pada ponsel itu, pertama mikrofon menerima suara dari pengirim. Kedua, gelombang suara yang ditangkap mikrofon diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. Ketiga, BTS menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Keempat, pusat telekomunikasi meneruskan sinyal ke BTS terdekat untuk diteruskan kepada penerima. Ada yang bingung nggak terkait cara kerja ponsel di sini? Tidak ada. Terkait apa, kira-kira hambatan apa yang muncul ketika kita menggunakan telepon seluler dalam komunikasi sehari-hari? Kelompoknya siapa yang ingin menyampaikan terkait hambatan? Oke, kelompoknya. Yuk silahkan. Hambatan itu ada apa saja yang mungkin terjadi? Ada 3 macam Pak, ada hambatan teknis, hambatan semantik, sama hambatan manusiawi. 3 macam hambatan. Oke. Teknis, Teknis, semantik, manusiawi. Kalau yang teknis itu seperti apa? Hambatan teknis adalah hambatan berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Contohnya, perkembangan teknologi yang kurang merata dan merusak alat komunikasi. Kalau semantik? Hambatan semantik adalah komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif. Semantik lebih mengarah pada pengungkapan kata-kata. Berbelit-belit atau enggak gitu ya? Kalau hambatan manusiawi? Hambatan manusiawi adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, dan lain sebagainya. Jadi dari tadi hasil diskusinya tidak ada yang ditanyakan. Untuk proses komunikasi datanya jelas gitu. Baik tadi yang secara telepon seluler ataupun yang di komputer itu semuanya jelas. Tidak ada yang ditanyakan. Kegiatan pembelajaran hari ini terkait dengan proses komunikasi data. Nah, jadi teman-teman harus mau berpikir, mau menganalisa tentang komunikasi data yang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jangan hanya sekedar kita bisa menggunakan, kita mempunyai peralatannya, kita mempunyai kuotanya, terus kita pakai tanpa mengetahui proses alur komunikasi data yang jelas. Teman-teman, ini sekolahnya di jurusan TKJ, setidaknya di materi konektivitas jaringan itu tahu secara konseptualnya, tahu secara teorinya, dan bisa mempraktekkan bagaimana langkah-langkah komunikasi datanya. Kemudian untuk yang akan datang, nanti kita masuk pada materi aplikasi komunikasi data. Jadi aplikasi komunikasi datanya. Sebelum ditutup doa, saya minta tepuk tangan dulu untuk kelas TKJ 2. Nanti akan diperhatikan dulu. Sebelum saya akhiri, silakan peralatan dimatikan semua, kursi dirapikan lagi, meja dirapikan kembali. Jangan meninggalkan barang pribadi di ruangan lab. Kemudian jangan sampai ada buku paket yang tertinggal, handphone yang tertinggal, dan yang lain sebagainya. Semuanya kembali, masuk rapi, keluar harus rapi. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Kita berdua siap gerak. Setelah diri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.